Mereka cenderung menjual yang 1 miliar ke atas. Jangan dijual, disewa kan. Mereka nggak mau dengan sewa, terlalu long. Ya, Terlalu, ya. sederhana aja. Kalau nggak ada, maaf ya, saya bilang terus terang aja. Cari penyedia provider dari Cina, suruh ke sini. Sudah cepat, murah, mereka yang maintain. Ambil dari yang bangun di Shenzhen sana. Jadi selama itu masih di bawah ketiak kementerian, polanya sama. Karena apa? Karena kementerian itu budget spender. Mereka they are not thinking of seeking for fund for mereka nggak mikir cari budget di mana. Kalau berpikir swasta kan dana dari mana? Pemerintah menjamin begitu proyeknya dari pemerintah, perbankan berebut. Pasti. Sobat Panangian, saya mengundang seorang yang istimewa. Mengapa saya bilang istimewa? Beliau ini sebenarnya latar belakangnya S1 Matematika dari ITB. Kemudian juga beliau adalah meluluskan S2 di Prasetya Mulia, sekolah bisnis terkemuka di Indonesia. Tetapi yang menarik, beliau ini ada kerja di teknologi, ya IBM misalnya. Kemudian saya tanya, apa sih basicnya? Dia bilang adalah data analitik. Jadi data science lah, ya kan? Nah, jadi kemampuan data science itulah yang membuat beliau ini bisa bekerja di berbagai bidang, di infrastruktur, di perumahan, urban. Dia mengatakan urbanomics, ya kan? Dia mengatakan housingnomics, kurang lebih gitulah. Jadi pemikiran-pemikiran tentang bagaimana pembangunan infrastruktur memiliki impact yang positif pada ekonomi dan bagaimana pembangunan rumah yang ya memiliki mindset yang benar. Karena rumah di Indonesia ini backlog-nya 12 juta, supply dari formalnya cuma 200, pemerintah juga sepertinya tidak bisa berbuat banyak, gitulah kira-kira. Nah, jadi yang mau kita diskusikan adalah bagaimana tanggapan beliau ini terhadap program pemerintahan baru dengan 3 juta rumah. Tapi saya sapa dulu teman saya ini, namanya Arnold Mamesah. Saya sapa dulu. Terima kasih, Bung Arnold. Waduh, selamat datang. Aduh. Anda pakar data science, tapi banyak berbicara mengenai, itu yang menarik, banyak berbicara mengenai urban dan housing. Ya. Dalam kaitannya dengan housing, ya. Ya. Bagaimana pandangan Anda selama 10 tahun terakhir dengan digabungkannya perumahan dan PU? Ya, salah satu indikator yang saya jadikan patokan itu pada saat mulainya apa yang namanya PSR, program sejuta rumah. Ya. Catatan backlog itu 11,3. Ya, betul. Menterinya ngomong sekarang 2024 12,7. Iya, Sementara agak 2022 itu. Iya. 12,7. Ya. Tapi kemarin, sorry maaf, potong. Pak Iwan ngomong lagi bahwa sekarang udah 9,9. 9,9. Ya. Nah, kita bisa berdebat dengan itu karena apapun juga orang akan mengatakan performanya bagus. Tapi saya mau katakan indikatornya yang tidak bagus. Artinya kalau itu dikatakan supply-nya sudah meningkat, pemain-pemain yang diwakil oleh Ray, Himpera, Apresi dan berapanya itu mereka tidak mencatat angka penjualan yang bagus. Demikian juga BUMN seperti Perumnas. Ya. Jadi kalau gitu, apakah semuanya didominasi oleh pemerintah, oleh perumahan rakyat? Tidak. Tidak juga. Jadi ada, ya kita nggak bisa lah kalau berdebat sama dia. 9,9 itu seperti apa? Enggak. Buktinya menterinya masih declare 12,7 Menteri Keuangan. Ya, betul. Jadi memang ada berbagai menteri yang tidak sama datanya. Tapi anyway tetap besar backlog-nya dibandingkan dengan supply kan? Iya. Nah, di mana masalahnya kalau menurut Pak Arnold? Ya karena gini ya, kita selalu mencatat segala sesuatu itu berdasarkan statistik. Ya. Backlog itu statistik. Betul. Oh begini. Pendekatan dunia sekarang yang digunakan oleh mungkin pernah dengar Thomas Piketty dengan World Inequality, ketidaksetaraan itu dengan by name by person. Iya. Kalau ada si X yang tidak punya rumah, kita bisa langsung hit karena ya saya selalu menggunakan pendekatan yang kemudian digunakan oleh Bansos di TKS, data terpadu kejahatan sosial. Kan tahu tuh kita udah punya NIK yang kita akui sebagai yang
ini melekat pada ya keluarga X ini nggak punya rumah, ya catat, tinggal di counting aja kan. There is nothing wrong dengan itu karena kita udah punya. Kecuali kalau di TKS-nya itu tidak diakui sebagai yang benar, ngapain bansos? Bansos itu kan sudah ini ya, a point gitu. Datanya kotor, oke, kita bersihkan. Tetapi kalau tidak based on data, yaitu stimulan konvensional. Saya tahu persis si X nggak punya rumah, ya tinggal dicatat aja. Jadi maksud Anda pendataan dengan angka-angka itu belum berbasis belum berbasis DTKS. direct yang langsung ya. Jadi by name by address. Harusnya begitu ya. Udah harusnya gitu. Lo kalau saya bilang Bung Panang yang tuh kaya, ya saya tahu alamat di sini. Ya. Selama ini belum nyampe sana belum. ya. Hanya statistik yang Statistik itu gimana? Dia survei. Ya. Dia survei lantas dia generalisasi. Ya. Enak aja. Ya. Bukan saya salahkan BPS-nya. Ya. Karena BPS-nya tidak merubah paradigma yang di dunia sudah berlaku seperti itu. Jadi kalau pemerintah mau bantu si keluarga Mukidi, tahu Mukidi itu ada di sini, dia nggak punya rumah, nggak ada apa, intervensi. Bagaimana itu nanti kita bicara. Jadi kalau begitu, kalau Anda mau usul kepada pemerintahan yang akan datang, karena ada kemungkinan kementerian ini kan dipisah. Ya. Jadi pertama dia harus membuat data dulu, membangun data by name by address untuk ngapain melihat bangun? Sudah ada Kemensos. DTK itu Kemensos. Tapi kan pertanyaan tentang rumah kan nggak ada di sana. Ya berdasarkan profil yang kita miliki, kita bisa assess untuk kemudian kita verifikasi. Benar ini. Sisi Hombing ini nggak punya rumah. Karena kita sudah lihat ini begini, dia begini, ini profil seperti ini. Most probably, saya nggak bilang homeless ya, tidak memiliki rumah. Ya kita tinggal verified. Gimana? Layak punya rumah nggak? Nggak punya. No, gitu kan? Jadi jangan lagi bangun dari awal. Itu loh. Jadi disesuaikan aja basis data itu dikembangkan. Kira-kira gitu ya? Iya, don't reinvent the wheel. Ya, oke. Sekarang paling bagus itu kalau dikerja sama dari pusat. Iya. Yang melakukan itu daerah kabupaten atau yang paling tahu itu di huta itu, di kampung itu. Karena kan RT RW. Iya. Kita kan menganut bottom up ya. Bottom up. Kalau dari atas lagi masih keker-keker dia, susah. Dari bawah ini. Dan ujungnya kan paling ujung pemerintahan kita tuh ada di kelurahan. Kelurahan memberdayakan areanya, lingkungannya. Itu aja. Jangan sekali lagi kita nanti bikin lagi suset room, survei kesejahteraan rumah, nggak usah. Manfaatkan yang ada supaya kita punya strata ODA itu kecamatan, kelurahan, dan perangkat masyarakatnya yang RT RW itu berjalan. Jadi dimulai dari pengembangan data basis data yang ada dari Mensos ke Mensos ya. Iya. Sehingga pada kira-kira dalam tahun depan itu sudah ketahuan berapa rumah yang dibutuhkan orang. Ya kita kan nggak mesti perfect 100%. Ya. Kita dapatkan beberapa. Ginilah, kalau kita ingat COVID, tidak semua yang terkena itu kita bisa jangkau dengan tes. Ya. Tapi kalau tes kena langsung, action. Nah jadi sambil ini agak data. Data itu sifatnya evolusi. Jadi nggak ada yang perfect bermulai. Kira-kira ya, ini sudah 75% akurat, jadi 85, bla 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 bla. Dan itu tidak akan pernah 100% karena bergerak data itu. Iya, dinamik. Ya kan? Pada saat hari ini saya kaya, bulan depan saya kismin, berubah statusnya kan, dia pindah. Nah, itu yang saya bilang, kita terlalu banyak menunggu sampai ini datanya nggak beres. Yang beres di antara tidak beres itu kita bereskan. Dari sisi pendekatan wilayah, backlog itu sekitar 10 juta lah kita bulatkan. Iya. Di kota itu sekitar 8 juta backlog. Di desa itu ada sekitar 2 juta. Iya. Apa makna dari angka per backlog, kontribusi backlog itu? Ya, kalau kita bicara di kota itu, kita bicara kota sebagai penggerak perekonomian, pertumbuhan perekonomian. Di Indonesia ini kalau kita bilang kota besar, mungkin cuma 10 yang dikonsider metropolitan yang disebut. Metropolitan. Tapi kalau kita identifikasi harusnya banyak. Cina itu ada 51, 52,
kota besar yang di atas 2 juta. Dan itu jadi penggerak. Mulailah paling nomor 1 Shanghai, Beijing, Shenzhen, plus gitu. Kita butuh itu. Dan pada saat kita bicara kota sebagai central of economic growth, gimana orang mau ini nyaman bekerja kalau dia homeless, kalau dia gelar tikar di emperan. Nah, jadi perumahan menjadi penting pada saat kita bicara kota sebagai sentra pertumbuhan. Nah, yang 80% ini kan bisa diidentifikasi si A, si B, si C, si D, dan sebagainya. Yang seperti tadi pendekatannya. Jadi artinya penyelesaian backlog itu ada di kota, mostly, gitu lah, kurang lebih ya? Iya. Oke. Sekarang tipologi rumah di kota itu kan ada yang konon katanya, saya dengar, tidak memenuhi syarat. Artinya yang di daerah-daerah yang sesak, ya, density yang sangat tinggi dan seterusnya, yang mana pengembang tidak mungkin masuk ke sana. Iya. Kan pengembang hanya masuk di kawasan-kawasan yang baru, newly developed. Iya. Kalau di kawasan-kawasan yang sudah agak sempit, dia lebih cenderung melihat apartemen kan, kalau ada. Betul. Nah, sekarang Anda bilang tadi bahwa swasta itu hanya 200.000, Iya. sementara backlog kita 10 juta. Anggaplah 20 tahun bisa diselesaikan. Berarti kan 500.000. Iya. Nah, kemudian perkembangan keluarga baru sekitar 700. Ya, berarti betul. kan 1,2. Iya. Sementara yang sudah disupply developer Iya. itu hanya 200. Iya. Berarti masih ada another 1 juta harus diselesaikan. Iya. Yang namanya pendekatan MES itu nggak bisa perintilan dengan ini sumbang ini kamu sumbang berapa, enggak. Jadi namanya pemerintah itu harus merentah. Nah, pemerintah bisa memerintah kalau dia punya asetnya. Jadi kita harus berpikir pemanfaatan aset yang notabene dikuasai lah ya oleh pemerintah untuk menjadi lokasi perumahan. Dan itu sudah mesti merubah paradigma bahwa gini loh, kalau memang pasar, situasinya kondisinya pasar kan sudah bukan jadi tempat yang banyak dikunjungi, ya. Katakanlah pasar Kebayoran Lama atau pasar-pasar yang ada tanahnya cukup luas, ya sediain aja 3-4 lantai, tetap dipertahankan pasar dengan food court, atasnya tembak untuk rusunawa. Konsep rusunawa itu tidak menyediakan tempat parkir, kalaupun ada sedikit. Nah, kita manfaatkan. Jadi lahan-lahan yang saya sebut idle ya atau low utilization kita manfaatkan untuk itu sehingga kita bisa susun itu. 20 lantai. Kalau satu lantai kita bisa dapatkan berapa itu kalau dia ininya? 20 kali 25. 18, 20 ya 400. 500, 400, 500 lah, satu tower. Itu aja dibanyakin. Dan Jakarta udah berhasil kan bikin rusunawa yang disewain dengan berapa? Gopek kalau nggak salah. Contohnya itu Pasar Rumput. Ya, itu kondisi ideal. Jadi itu nempel dengan Manggarai kan. Ya, nama kerennya TOD, Transit Oriented. Udah keren itu. Jadi, kalaupun, ini bukan muji ya, kalau Jakarta masa gubernur yang sebelumnya itu bisa terobos itu, kenapa pemerintah baru tidak bisa? Nanti kalau saya sebut kan ini... Ya. Jadi, pola pikir yang sudah dilakukan oleh Jakarta, negara itu apa sih? Isinya kalau bukan eman-eman, tapi diterobos dan bisa. Dan sewanya kan murah kan. 500 bagi kelompok target. Jadi dia kelompok target itu. Menurut data ada 155 pasar seperti itu di DKI. Iya. Jadi itu bisa dimulai dari sana ya. Why untuk not? pembangunan Pasar, rumah. Ini kalau mau lebih ngaco lagi ya, fasilitas umum yang dikelola oleh Pemda. yang dikelola oleh Pemkot. Ya, Pemkot ya. Tembak aja daripada diadil. Misalnya terminal. Terminal Grogol itu kan udah nggak ini lagi ya, udah nggak jelas lagi. Kan banyak terminal. Iya, terminal. Jadi maksudnya didirikan di situ. Ya di situ aja kan. Paling itu terminal tuh 4 lantai, atasnya tembak aja. Dengan demikian mereka turun langsung angkutan. TOD sudah clear. Kayak di Lebak Bulus itu dulu kan ini tinggal ditempelin aja. Sudah ada sih apartemen kalau di Lebak Bulus. Nah, banyak terminal-terminal lainnya. Iya. Fasilitas publik lah ya. Publik, ya. Kayak di Kebayoran Lamanya itu kan. Kebayoran Lama tinggal ditempelin
Kalau perlu pasarnya di-upgrade jadi lebih layak. Iya, iya, Berapa banyak sih orang masih ke pasar? iya, iya, iya. Jadi Nah. kita manfaatkan. Sekolah pun bisa. Oh, Loh, why not? Kalau sekolah itu, berapa kelas sih sekolah SD, SMP negeri itu paling 4 lantai kan? Masih ada 16 kalau kita ambil 20 untuk tadi Ya, rusun. ya, ya, betul, betul. Jadi disewa rusunawa ya. Iya. Ya. Nah, jadi prinsipnya pemerintah sediakan untuk disewakan. Jadi low rent, low rent. Aku nggak mau bilang low rent lah, affordable rent. Affordable Nanti dibilang low rent tentang masyarakat kecil low, enggak lah. Ya, udahlah. Jangan. Jadi kita benar-benar Iya, iya. pro. Kenapa? Karena itu yang diharapkan itu mereka bermukim dengan biaya yang dapat affordable to pay. To pay itu ATP itu. Gitu. Nah, itu bagi masyarakat yang berada di lokasi sekitar itu kan. Ya. Nah, ada lagi pendapat mengenai masyarakat yang bachelor yang baru lulus Ya. D3 S1 Ya, yang harus lebih dekat ke tempat kerja. yes. Nah, sekarang kan ada LRT itu. Iya. Banyak sekali kan stasiun di situ. Iya. TOD di situ banyak. Iya. Nah, apabila misalnya tadi kan tanah Pemda, Iya. ini ada tanah negara, misalnya Auri, Iya. KAI dan segala macam ya, dibangun hal yang sama di sana, Ya. 1.500 dari TOD. Iya. Jadi bisa jalan kaki. Iya, jadi gini ya. Jadi gini. Maaf, ini Ya, nggak apa-apa. baru habis jalan-jalan ke Turki, Ya. ke Istanbul. Jadi dari stasiun ini, apa sih namanya LRT-nya itu, Ya. apalah itu. Sepanjang pinggiran jalannya itu di pinggiran lihat dari kaca tuh isinya 6 susun, 6 susun. Rata pemukiman. Sehingga 6 bisa lantai. dipastikan, kalau nggak salah 6. Ya. Sehingga bisa dipastikan orang kalau nggak jalan kaki, ngojek-ngojek dikit lah, menjangkau point of station atau apa. Ya, ya, ya. Nah, kenapa kita nggak gelar di Cisalak tuh sudah ada, saya lihat. Itu di pinggir sepanjang jalan itu, di ujung Kampung Rambutan tuh kan ada tanah kosong, terus aja sembarang ngikutin aja. Bahwa itu nanti ada station kan ngikutin. Jadi itu bisa digelar ini. Mungkin ada tanah negara. Kalau ada yang masih tanahnya dia bisa hibah nanti sewa beli yang nanti dibayar setiap bulan atau pemerintah akuisisi melalui mekanisme Elman. Why not? Jadi kita memiliki kan nggak akan ada kalau tidak ada lahan. Jadi lahannya tersedia yang idle dihajar. Kalau perlu kampung rambutan tuh disusun di atasnya. Ya, artinya teknisnya saya nggak tahu lah. Iyalah. Itu kalau bangunan kan itu banyak ahli lah yang Banyak bisa ahli mengalokasikan. lah. Yang penting kan ada tanahnya. Ada tanahnya. Kemudian statusnya itu mungkin milik negara supaya tidak terlalu sulit ya kan mengalokasikannya. Dan mungkin ya bisa dibuat HPL atau HGB di atas HPL 30 tahun. Enggak, lebih 40. Ya udahlah itu. Ya, bisa diperpanjang lah Iya. dengan pemerintahan baru kan nggak masalah. Iya. Perpanjang karena PMK-nya sudah mengatur kok itu 40 tahun dan diperpanjang. Iya. Secure tenure kan? Iya, secure tenure. Jadi artinya semua yang berdekatan dengan fasilitas umum seperti apa tadi terminal, kemudian sepanjang rel yang masih bisa didevelop dan sepanjang titik-titik transit oriented development 1.500 dari stasiun. Kira-kira itu ya. Why not gitu? Artinya jangan remehkan hal-hal yang kecil itu karena dia akan menarik minat dan di situ akan tumbuh perekonomian juga. Bayangkan ada sekian banyak warga tinggal di situ akan ada perekonomian. Saya nggak tahu lah itu nanti. Ya. Oke, jadi itu adalah perumahan sewa ya. Ya sewa. Ya. Sewa paling gopek lah. Ya, 1 juta juga oke. Kalau untuk milenial yang sudah punya upah 4 juta, dia ingin 1.500 langsung dengan transit oriented development ya. Kalau tadi warga yang memang mata pencariannya di tempat, ya seperti pasar, ya dekat dengan transportasi. Kalau yang
mereka ini 2045 jadi pemimpin, ya memang perlulah dibuat agak sedikit. Ya 1 juta, ya kan? Nah, Iya. kemudian Anda tuh yang lebih pintar dari saya soal itu dulu dia yang suka nulis soal properti, lo kok nanya ke sana? Bukan loh. Anda kan seorang data scientist, jadi nanti bisa membantu untuk menyederhanakan bagaimana komposisi pembangunan rumah dari sudut pemerintah. Karena begini, swasta kan seperti Anda bilang kan nggak banyak. Swasta didorong untuk melaksanakan, tapi konsep dan ininya dari pemerintah aturan. Dan kita rubah. Kalau dulu Sinarmas, Agung atau apa itu Ciputra sebagai developer, sekarang jadi provider. Provider penyedia. Nah penyedianya itu, kalau tahu istilah KPBU, ada 2 pilihan. Sebagai penyedia bisa user pay tadi yang mampu setiau 1 juta atau berapa, ya langsung. Kalau yang tidak, ya availability payment. Jadi secara gampang, pemerintah jamin nanti akan ada sewa dengan dibayar GoPay. Kelar kan, ada kepastian. Sehingga dalam 20 tahun itu pasti dibayar. Jadi sewa rusunawa yang guaranteed, let's say 20 tahun. Dan itu termasuk pemeliharaan. Sehingga dengan demikian developer itu akan bangun di atas tadi yang kemungkinan tanahnya itu, dan dia sebagai penyelenggara nggak bisa lagi bangun tinggal. Dia harus maintain itu sampai katakanlah 20 tahun dengan jaminan pembayaran oleh pemerintah. Itu ada skema KPBU, Availability Payment. Ya, tapi apakah pengelolanya harus mereka atau pemerintah aja yang mengelola seperti Perumnas misalnya? Tidak. Kita bicara perekonomian. Kalau pemerintah yang ngelola akan menjadi overhead. Tapi kalau itu langsung dari yang penyedianya itu, mereka yang maintain. Kita kan bicara pembukaan lapangan kerja. Kalau itu dikelola ini, maka mereka akan butuh orang. Orang itu yang jadi yang maintenance kawasan itu. Mesti gitu. Kalau kita campur tangan pemerintah, akan ada overhead. Ingat, efisien itu ada pada non-pemerintah. Cuman, tidak ada sebuah sweetener yang membuat mereka itu tertarik dengan konsep itu. Nah, kita kan bicara angka. Betul, tapi kenyataannya tidak ada satupun developer di Indonesia yang membangun rumah sewa karena jangka panjang kembalinya, gitu loh Mas. Jangka panjang kembali kan dia bisa bicara pada investasi yang dibayar oleh perbankan. Betul, tapi dia lebih minat untuk yang 1 miliar ke atas, dia nggak mau, yang middle lower nggak mau dia. Iya, karena itu sudah pasti dibeli. Siapapun tidak akan menyediakan busway merek apa tuh yang dari Swedia itu, Karena apa? Volvo. Ya, karena dalam hal ini TJ menjamin per kilometer kalau nggak salah 10.500. Tapi dengan kualifikasinya begini. Mereka sediakan kok yang kualitasnya bagus. Jadi kita bisa menikmati busway yang mahal, yang menurut kita mahal. Ini pun bisa. Kan gamenya cuma dihitung selama sekian, baliknya berapa. Kalau pemerintah menjamin, namanya skema availability payment, dijamin oleh pemerintah. Tiap bulan mereka bayar sekian, as long as maintenance-nya dipenuhi dengan kelayakan segala macam, dibayar. Lah itu yang kita akan gunakan sebagai cara untuk, kalau semuanya mengharap dari fiskal, nggak mungkin. Impossible. Udah kemarin di RKA 2025 udah dibilang kok. Nah, jadi pemerintah swasta bukan dari dananya, bank kan. Kalau proyek itu dijamin oleh pemerintah, risk low, berarti interest juga low. Gitu-gitu aja. Kok gamenya ya nggak ada yang game yang luar biasa itu. Ya, cuman belum ada bukti bahwa pemerintah mampu membuat swasta tertarik untuk masuk ke middle lower group. Ya. Ya, kecuali seperti RSH. Ya. RSH kan pemerintah ngasih subsidi dari bunganya, sehingga affordabilitas dari si pembeli yang dikejar, yang didorong. Tapi kalau untuk long run investment dalam satu titik, mereka cenderung menjual yang 1 miliar ke atas. Jangan dijual, disewa kan. Mereka nggak mau dengan sewa, terlalu long. Sederhana aja, kalau nggak ada, maaf ya, saya bilang terus terang aja, cari penyedia provider dari Cina, suruh sini. Sudah cepat, murah, mereka yang maintain. Ambil dari yang bangun di Shenzhen sana. Nggak, kita jangan terlalu manja dengan ini. Jadi pemerintah, bukan. Kita mau bicara rumah atau mau bicara tentang lapangan kerja.
Ya, tapi itu faktanya. Kalau memang kita harus bisa outsourcing dari luar, itu mungkin aja. Why not outsourcing? Iya, iya. Jadi terobosan berpikir ini dengan gaya Pak Prabowo yang terus terang saya bukan apa-apa. Beliau itu kan mantan militer. Jadi segala sesuatu itu afirmasinya jelas, tegas. Nah itu kita butuh. Jangan ini wasting time. Kalau mulai Oktober, kalau nggak 2025 pertengahan itu sudah mulai bangun apartemen, mengecewakan seorang jenderal buatan gitu. Jadi terlepas ini nggak ada, ya mesti ada. Jadi bagaimana bikinnya? Ya middleman-nya itu yang mengolah sehingga ini menarik. Jangan kita bikin ulangi kesalahan di Nusantara. Maaf, Emang kenapa Nusantara? Nah, jadi Nusantara itu hal yang tidak menarik dengan berbagai kota forest, kota smart, bagi investor tidak menarik itu. Investor bicara cuan. Cuan itu apa? Populasi 1,8 juta. Apa yang Anda harapkan dengan tingkat pendapatan rendah? Jadi kita harus jual ini open. Belajarlah, saya ulang lagi, belajarlah dari proses pembangunan kota Shenzhen. Medio 80-an, cuma 50.000, sekarang 18 juta. Kota nomor 3 terbesar di Dunia. China. Oh iya, China. Nah, kenapa demikian? Karena orang berebut datang ke situ. Semakin banyak yang datang, semakin banyak populasinya, semakin tinggi minat orang untuk investasi. Karena marketnya jadi gede. Gitu dong berpikir. Masa berpikirnya mau jadi sekolah smart, beautiful, apa segala macam, nggak menarik. Jadi kita harus bikin hal. Gini loh, kalau kita bicara investasi ini bukan bicara intelektual, bicara salesman. Anda tuh salesman, saya bilang. Kalau nulis tuh salesman. Iya. Luar biasa. Betul kan? Coba baca aja tulisanmu. Iya. Ini orang apa? Ya, Enggak, tapi memang kalau emang swasta ini sulit karena mereka tidak interest. Tapi balik lagi, anyway, kalau memang kita cari formula sedemikian dia mau. Memang itu luar biasa sekali dia mau, semua akan rame-rame mau. Tinggal dicari championnya aja dari Sinarmas, dari Agung, dari Ciputra kan. Oh masuk situ kalau nggak berebut sempit yang itu. Jadi jangan sekali-sekali kita tuh berpikir pemerintah. Jadi selama itu masih di bawah ketiak kementerian, polanya sama. Karena apa? Karena kementerian itu budget spender. Mereka they are not thinking of seeking for fund. Mereka nggak mikir cari budget di mana. Kalau berpikir swasta kan dana dari mana? Pemerintah menjamin begitu proyeknya dari pemerintah, perbankan berebut. Pasti. Pernah ada yang kesulitan bangun jalan tol, nah pendanaannya nggak ada karena digaranti. Nah, jadi yang hal-hal seperti ini kita rubah. Pembiayaannya nanti digaranti pemerintah sehingga akibatnya biasa yang low, risknya low, ya interestnya low. Tapi tetap harus disubsidi dari pemerintah untuk membuat mereka interest. Banyak cara untuk mensubsidi. Bisa dengan teksnya yang di incent sehingga tanpa keluar pemerintah kan. Bisa aja transaksinya DTP ditanggung pajak yang ditanggung pemerintah. Ya, DTP. Itu kan skema-skema fiskal lah. Aku bukan fiskalis, tapi kalau kita semuanya harus spend, kan bisa cuman dia nanti selama 10 tahun bebas dari ini, itu kan sebenarnya subsidi. Ya, itulah. Ya, pokoknya harus dicari skim karena mereka ini belum pernah ada success story tentang itu. Ya kan, mereka kan punya banyak pilihan. Emang Facebook ada success story sebelumnya? Nggak ada. Ya. Emang WhatsApp ada success story sebelumnya? Tidak ada. Ya. Emang Amazon ada success story sebelumnya? Tidak ada. Ya. Itulah yang namanya inovasi. Kalau sudah ada itu cuma replikasi. Kalau mau inovasi, mesti yang genuine. Ya. Kita mesti inovasi. 275 juta, masa kita takut sih? Market besar ini. Ya. Jadi kita harus manfaatkan kota-kota yang saya gambarkan itu ada sekitar 25. Jakarta besar. Kemudian Bandung, kemudian ada Rebana, ada Kedung Sepur, ada kayak Jogja. Jogja itu kan Kartamantul, Yogyakarta, Sleman, Bantul, itu satu. Padahal international airportnya di mana? Kulon Progo. Jadi harusnya itu sudah ke sana juga ke arah barat. Nah, hal-hal seperti ini, seperti Kediri, suka atau tidak suka jadi metro. Karena apa? Karena sudah ada bandara kan. So, think about big city sebagai sentra pertumbuhan. Dan
Anda harus fasilitasi. Dan Jakarta yang menjadi tempat untuk memulai. Lu iyalah, Ya, karena paling siap. Barometer. barometer. Sukses di Jakarta semua orang akan ikut. Baik, oke. Itu untuk perumahan yang newly construction. Untuk yang disebut dengan RLTH, rumah tidak layak huni. Lebih banyak, hampir 2,5 kali lipat lebih. Ya. Kalau ini 10 juta, itu 26 juta. Apa solusi untuk? Memang kalau kita bicara RTH ini ngeri-ngeri sedap. Ya, ngeri-ngeri Artinya sedap, ya. Sedap tuh karena sudah punya status, ngeri itu dia tidak layak. Nah, jangan sekali-kali kita mensolusikannya itu dengan kita ambil alih masalah ini. Kelayakan hunian itu adalah tanggung jawab masing-masing. Jadi kita berdayakan orangnya untuk kemudian dia. Kalau kita masih dengan pendekatan dengan yang kemudian klinik atau perumahan, artinya kita mencoba gini loh, kita tidak membiasakan orang itu untuk mensolusikan masalah mereka. Kita ambil alih. Harusnya itu kita berdayakan dia. Jadi kasih stimulus sama dia. Itu mungkin dia pendapatan pekerjaannya atau apa, tapi jangan diambil alih. Tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya tetap harus pada orang yang bersangkutan. Jadi itu yang kalau istilah kail dengan pancing itu kan. Walaupun mungkin tidak semua kalangan harus digituin ya. Iya, kan ada profilnya. Ya. Kalau benar-benar orang yang harus dibantu ya dibantu. Iya. Know your people. Ya, know your people. Oh, yang ini begini, yang begini. Kan tidak satu resep. Ya. There is no one solution. Ya lah, multi approach. Ya. Iya. Makanya DTKS itu kita bisa perkaya dengan yang tipe begini-begini itu umumnya gini. Tapi kalau udah si Hombing, si Manjunta, siapa, ini amang tuanya bisa bantu. Lah maksud saya, ada profil-profil yang memang mereka saling bantu. Ya. Kalau dia sudah ada marga-marga dari Sumatera Barat, ini pasti kerukunan kekerabatannya. Tapi kalau yang dari Jawa Tengah, kasihan mbuh aku. Ini bercanda ya. Tapi maksud saya, itu kita mesti gali. Karena apa? Itulah local wisdom kita. Wisdom. Apapun juga kalau ada yang namanya dari situ, siapa itu namanya Robert Simanung Khalid. Nanti kulihat dulu. Pasti kan? Kenal tuh belum tentu, tapi ada ikatan itu. Nah, yang seperti kita gali sebagai kekayaan lokal dalam menyelesaikan masalah. Aku pun kalau ada siapa itu ada farm X, Y, Z, itu dari Tondano, mari saya lihat. Jadi ada kriteria itu. Kita kan spirit kita Indonesia itu baku tulung kan, tolong menolong kan. Saya Manado sekali ada baku tulung. Nah, kita manfaatkan. Sahut Nahuta ya apa? Sahut Nahuta, saudara sekampung. Nah jadi itu kita gali. Jadi kalau dia ada masalah di situ, kita lihat di lingkungannya untuk kemudian lingkungannya kita berdayakan. Jangan diakuisisi, kasihanlah orang. Ya, jadi pendekatan yang mengakuisisi tanggung jawab itu malah tidak bagus ya. Bagus. Harus ada empowering, memberdayakan ya. Iya, karena masalah saya itu harus saya yang selesaikan. Entah tapi saya dibantu. Oleh negara ya. Lebih elok kata-katanya diberdayakan. Ya. Kalau dibantu seakan-akan sinterklas. Ya, oke. Selama ini pendekatannya memang belum ada yang sempurna. Tapi bagaimana kalau misalnya mahasiswa baru akan lulus, biasanya idealis ya. Dulu saya waktu lulus dari 11 Maret, teman saya dari ITB, khawatir tidak dapat pekerjaan, tapi sangat idealis. Kalau saya disuruh kerja, rajin, apa segala macam. Ini baru lulus nih. Bagaimana kalau S1 baru lulus, ya Fakultas Teknik Sipil, Fakultas Arsitek, Ilmu Kesehatan, Lingkungan, dan seterusnya, diberi kesempatan untuk mengidentifikasi di kampungnya masing-masing, ya dipilihlah 10 metro. Misalnya satu kelompok berapa orang sarjana ini mengambil 200 rumah dalam satu lingkungan. Mereka membuat redesainnya segala macam. Nah, melalui mereka dikasih sebuah proyek untuk bagaimana membuat perbaikan rumah. Karena mereka kan baru lulus. Dia pasti tahu lah. Itu kan kunonya learning by doing. Ya. Nanti ada apa sih kalau dalam pertanian itu namanya? Yang pembina.
Pak. Ada namanya Ya, dengan pembina Ya. yang membantu mereka. Ya, meng-coach. Iya, Nah, coachingnya. jadi, ya coaching. Nah, pemerintah hanya mengawasi unit delivery, ya. Iya. Lalu Kementerian Perumahan memberikan semacam surat Endorse, ya. sama mereka itu sudah pernah bekerja di pemerintah. Setelah lulus sekolah, jadi dia punya modal untuk percaya diri, cari experience. Bener ya? Iya. Wah, Jadi luar biasa. kita kan butuh, kalau keren sih kawasan dari muka untuk mereka latih silat. Iya. Dia boleh tamatan dari ITB tapi dia tidak bisa bersilat, percuma. Iya. Jadi itu learningnya dia, bahwa dia ada coach itu prosesnya. Sehingga di situ dia punya kita ini kan sibuk dengan sertifikasi. Ya. Bukan yang namanya experience. Iya. Ini experience ya. Iya. Bahasa tangan. Iya. Lalu kita kasih penghargaan aja, bukan sertifikasi. Itu kan mekanisme untuk memperkuat itu. Dan untuk membuat dia confidence. Kita lihat daftarnya bahwa dia sudah done. Udah bahasa tangan lah. Ya. Jadi hal-hal seperti itu selain dia juga berpengalaman, juga akan ada delivery-nya. Kalau aku tidak bisa mendeliver, walaupun aku gelarnya 3 susun, itu I'm nothing. Tapi dengan 1 itu. Iya. Proud. Iya, proud. I'm proud of being the developer, whatever. Iyalah. Kita tuh terjebak dengan ini, nanti dia harus ikut sertifikasi ini apa itu. Kenapa dia sudah tapi jangan sampai gitu. Kenapa? Dia sudah biasa kok nyemen misalnya gitu. Nah, kita mesti gitu. Bukan saya bilang kayak bangun paksa, tangan paksa. Enggak. Ya. Di challenge saja. Challenge. Kan pay at certain amount yang wajar. Iya dong, iya. Kan dia mulai belajar dia sebagai seorang yang terima itu. Ya, mendapat kepercayaan dari pemerintah. Dan dia dihargai. Dan dikasih sebuah surat. Dikasihlah ini yang teken panangan si Manungkalin. Bawa ke developer. Kau anak buah panangan. Mari. Bung Arnold, ada yang menarik. BP3 selalu oleh HUT itu selalu diapresiasi atau dianggap sebagai solusi untuk membuat percepatan. Dan mereka ini dalam beberapa waktu kemarin membuat press conference mengharapkan Pak Jokowi untuk menempel itu di PU. Iya. Nah, sekarang apa sebenarnya esensi dari BP3 itu? Memang itu ada di dalam Omnibus Law kemarin dibahas. Ya. Jadi gini ya, kalau kita merujuk kepada pengalaman 1 dekade ini tumbuhnya Ekom itu. Ekom. Tokped, Shopee, macam. Ya. Itu mempunyai dampak pada pemainnya nambah, belanjanya banyak. Pengen tanya, kementerian mana yang ngatur itu? Nggak ada. Nah, jadi di dalam saya liberalis. Dunia itu Ekom itu justru karena mereka dikasih kebebasan, freedom at your own risk, berkembang. Berbagai layanan lah yang udah macam-macam. I don't have to mention one by one. Itu berkembang pesat. Kalau sudah mulai diatur, mulai nggak boleh ini, hilang kreativitas. Anda senang musik kan? Musik apa yang paling cepat berkembang? Namanya jazz. Karena apa? Karena bebas orang main. Improvisasi. Jadi akan muncul tadi improvisasi baru dalam hal penyelenggaraan. Yang saya ngomongin itu cuma sedikit bagi Arnold tuh nggak tahu apa-apa yang begini. Nah, mereka keluarkan, pemerintah memfasilitasi. Kalau diharapin dari, maaf ya, yang katakanlah yang tadi disebut, itu kan mereka nggak ada pengalaman ini. Saya pun kalau disuruh jadi, katakanlah ya, di BP3 takut saya. Kenapa? Saya nggak pengalaman. Karena menggerakkan orang untuk tadi bangun atau apa dengan itu kan butuh experience. Makanya dikasih medan lah untuk berlatih. Jadi kalau ini kita kembali kepada contoh yang sudah terjadi, berikanlah itu pada ini yang tidak dipengaruhi paradigma berpikir ala tadi. Selama dia di bawah kementerian,
tetap akan menterinya yang artinya birokrasi nuansa birokrasi yang berkuasa, dan itu sangat membatasi kreativitas. Oh, jadi BP3 ini swasta ya? Enggak. Sekarang kan itu akan didorong supaya di bawah PU. Iya, betul. Tapi maksudnya orang-orangnya swasta bisa katanya. Nah, ini kita kembali lagi ya. Produk-produk dari Ciptaker ini banyak yang kita ambil contoh aja ya. 1, Bank Tanah. 2, INA, Indonesian Investment Agency. Ada BP3. Pernah dengar terobosan dari Bank Tanah? Pernah dengar terobosan investasi dari INA? Lembaga investasi itu, Sovereign Indonesia Investasi Agency. Nggak ada. Karena apa? Karena di dalamnya itu nuansa birokrasi, nggak boleh begini, nggak boleh begini. Lo investasi disuruh harus memenuhi kriteria gini. Mana ada? Karena risk pasti. Begitu kena nilainya turun, uang negara. Nggak bisa dong kalau kita mau bermain investasi. Ala INA ya. Jadi dia investasi semua. Ya kalau mau high return ya high risk. Nggak ada yang baru di segi investasi. Ya. Bank Tanah, apa yang diharapkan bahwa dia mampu untuk menjadi buffer, land buffer dan buffering. Nah kalau BP3 masih dengan ritme itu, ya melo lagi nanti. Ya kan? Itu sebagai contoh. Tapi kalau BP3 dicantelkan ke kementerian baru, Ya, seperti Kementerian PPN Kepala Bappenas, Ya. Kementerian ATR Kepala BPN, misalnya nih, ya, ada kementerian baru ditempel dia jadi Kepala BP3. ya. Sekarang gini, saya ambil contoh. Tadi saya mulai dengan contoh jalan tol. Kenapa eranya, saya sebut ya, HTZ, Heritage Zuma Ya. itu melejit. Ya. Karena memang dari nomor 1 presiden ingin dia gitu dan dia dapat blessing untuk berkreasi dengan skema-skema dan sebagainya. Nah kalau masalah kementerian, sebenarnya kalau saya bicaranya urban and housing, karena pengembangan kota jadi. Nah ini memang ada special role, special mission yang diberikan pada dia. Mission itu seperti halnya si Ethan Hunt. Diberikan, tapi mesti dikasih perangkat, toolsnya. Ya. Kalau nggak ada 4 orang yang support dia dari mobil itu, nggak akan mungkin dia bisa berhasil. Nah, saya bicara ini serius untuk mengatakan kadang-kadang kita membentuk sesuatu tanpa diberikan supporting enabler-nya lah ya, untuk dia kemana-mana. Kalau kita ingat modelnya mission impossible, ini special mission. Special mission dalam hal mengejar tadi yang 9,9 itu berapa. Think about that untuk kemudian kita berpikir, apa sih yang dibutuhkan? Tidak cukup dengan seorang katakanlah bekas CEO whatever lah, Sinarmas atau Agung atau Ciputra jadi situ. Enggak, kita butuh benar-benar kita bicara korporasi itu kan set of a group of people kan. Enggak bisa lagi mesti mengandalkan 1 orang. So, ini nanti akan jadi nerobosinnya. Dia akan harus kembangkan itu dengan bekerja sama. Kalau saya selalu menyebutnya KPBU, bekerja sama swasta. Udah nggak zaman lagi sikit-sikit negara, nggak bisa. Tapi negara memfasilitasi itu dengan tadi insentif, kemudahan, lahan. Nggak ada yang baru sebenarnya. Sudah ada semua. Elman ada. Perizinan kalau di daerah cepat kok. Nah, kita masih ini dengan ini yang dari antar departemen, cilaka. Kalau 1 pintu kan selesai. Luar biasa nih. Luar biasa pembicaraan ini, tapi kayaknya nggak selesai ini kalau sekarang, ya kan? Harus dipanggil lagi beliau ini. Dia mengaku liberalis cara berpikirnya. Sehingga, tetapi selalu menganggap bahwa pemerintah itu perlu memberi stimulus untuk bekerja sebagaimana kehadirannya di tengah-tengah masyarakat. Ya kira-kira gitu kan. Tapi liberalis supaya orang itu bisa kreatif, menciptakan inovasi ya. Sebenarnya itu ya tujuannya ya. Dan itu kan sudah diberikan oleh yang namanya Presiden Amerika pasca tahun 30-an itu namanya FDR. Franklin D. Roosevelt. Ya. Apa yang dilakukan oleh Adolf Hitler dengan Nazinya untuk bantu perekonomian Jepang selain bangun autobahn, rumah. Ya. Bikin rumah.
Orang-orang mesti cuti supaya jalan-jalan. Iya. Sehingga hidup ekonomi. Iya. Dengan orang bisa mengadakan perjalanan kan pasti akan ada perekonomian yang tumbuh di macam-macam lah. Jadi kita ini sudah nggak ada yang there's nothing new under the same sun. Kalau memang kita akui aja lah kondisi kita pasca pandemi ini tidak pulih sebenarnya. Sehingga perlu sesuatu. Stimulasi ini bisa dilakukan dengan cara rumah. Karena apa? Yang ngerjain rumah ini kan nggak perlu kayak Anda sama saya, sarjana kan. Ya. Jadi ya sebutlah kalau istilahnya padat karya kan. Ya why not? Dan ada 170 sekian sektor yang terkait pada penyediaan rumah. Dari hulu, gali pasir, apa. Think about that as a whole. Jangan cuma perintilan di rumah ini ada tanah, enggak. Saya menggerakkan dari ujung. Iya. Nah, bagaimana mengenai IKN? Anda tadi memberikan semacam catatan tersendiri mengenai IKN. Ya, kita lihat catatan sejarah ya, catatan Ya. mulai dari Brazil, Australia, Putrajaya, whatever itu ya. Ya. Brazil nggak? Kita bicara sebagai ibu kota. Kalau nyodorin Canberra yang benar aja lah, cuma 400.000. Ya. Kita bicara Putrajaya, gitu. Myanmar, Naypyidaw, Nyungsep. Artinya jangan berpikir capital city. We build city, big city. Nah kalau pikir big city itu kita bicara kota besar itu jangan berpikir dengan segala macam ketentuan nggak boleh gini nggak boleh gitu. Anda pernah ke Shenzhen? Shenzhen itu bebas, tapi dia tetap dengan suatu. Nah, saya baca itu ya dari tahun 90-an sejak Deng datang ke situ sampai dengan yang terakhirnya itu mereka punya lebih dari 15 plan. Lah kita satu aja nggak selesai-selesai. Nah artinya di sini ada yang salah dalam pendekatannya. Coba tanya dulu ribut dengan adanya konsultan BCG, asosiasi A sampai Z, nimbrung ke situ. Sekarang mana? Nggak ada yang mau ngikut. Karena? Ya karena tidak ada progres. Oh. Loh, ginilah, kalau Anda bicara cuman penduduk 1,8 juta. 20 tahun. Ya dalam 20 tahun. Itu tidak lebih dari Bekasi kan? Iya. Lebih kecil dari Bekasi lah, mungkin Tangsel lah. Iya. Nah, mau usaha apa segitu? Jadi kita harus berpikir ini menjadi, kalau semua nggak boleh, harus begini, harus begini, di mana kreativitas muncul? Jadi terlalu banyak diatur dengan jargon-jargon yang tidak laku. Kota yang paling banyak investasinya itu adalah kota-kota di Cina yang kota besar. Ada orang kota di Cina yang ngaku Forest City atau ada. Ente mau apa? Silakan. Tapi kita kawal. Dalam perencanaan. Iya. Nah, tapi tujuannya tetap menjadi kota harus menjadi kota besar, big city. Supaya dia bisa menghidupi warganya dan menarik untuk orang invest ke dalam. Iya, kan orang invest itu kalau ada return itu dari mana? Dari situ. Itu tidak mungkin jadi kota industri, iya kan? Service city. That's all. Jadi berpikirlah dengan realitas teman-teman yang segala macam keberatan di Green ini akan bikin smart city, ini city transportation ini. Nggak laku. Nggak ada orangnya mau ngangkut apa. Itu. Jadi kita ini nggak berpikir sebagai growing city. Harus selalu gitu ya? Lah iyalah. Mana ada kota yang tiba-tiba. Jadi it's growth. Bacalah kasus Shenzhen. Ada 50 lebih kota yang berpopulasi di atas 2 juta di Cina dan itu jadi kota tumbuh. Tipikalnya semua kayak gitu ya pembangunannya ya? Iya. Dan jangan lupakan bahwa di Sumatera tuh ada 5 potensial. Ada di Medan, ada di Pekanbaru, ada di Padang. Babel itu bisa jadi kota. Pusat kota. Jadi artinya Pak Arnold menganggap kalau sebuah kota baru itu harus selalu bagaimana menciptakan keramaian. Iya. Dengan semua orang bisa masuk ke sana. Iya. Semua level. Iya. Kalau nggak ada nightlife, mati itu kota. Jujur aja kita. Iya. Jangan belum apa-apa ini kota harus bersih, jernih, holy. Ya nggak akan laku. Itu kita bicara realistis. Jangan bicara ini kota ini harus ini. Kalau sudah banyak yang dibangun cuma berpikir masjid, gereja sama ininya, nggak ada mangga besarnya. Iya. Nah, so I'm talking about the reality, bukan rumah kaca. Ya, tapi itu
satu input itu, masukan itu. Karena ini kan masih panjang, ongoing dia. Iya. Karena 1,8 juta dalam 20 tahun memang itu terlalu sepi. Orang suruh pindah ke sana. Hmm. Nyamuk aja takut nyengat deh. Terbang kemana-mana nggak ada orang, mati di jalan dia. Iya kan? Kalau kotanya itu jaraknya jauh-jauh, Iya. ngikut sini, terus kemana lagi? Ada kira-kira 2 kilo, wah terbang, jatuh di jalan. Luar biasa. Loh kita bicara realita. Ya, realita. Kita sering bicara kota di Jakarta itu harus compact. Nah, itu tadi kejadian selam. Ya. Yang akan terjadi itu memang sprawling. Karena apa? Coba lihat peta malam Jakarta. Udah nyambung dari Purwakarta, Karawang, nyambung semua. Apa artinya itu? Dia sprawling. Teman-teman itu compact city kesamber tuh. Jadi kayak COVID di Singapura. COVID rasio per 1 juta penduduk Singapura jauh lebih tinggi dari Jakarta. Kenapa? Ya. Itu terjadi pungau itu. Orangnya tinggal di ini padat-padat ya kena satu jontor 1000 kan itu kalau COVID itu kan satu aja brut dia menyebar. Nah kita harus berpikir dengan realitas dan data densitas kita ini sekarang Jakarta sudah sekitar 16.000. Kau padatin dengan compact kesambar COVID 28 mungkin 28 repot. Jadi kita jangan terlalu ketat dengan itu kalau tidak punya supporting evidence. Ya, itu makanya ya. Jadi artinya perlu di-adjust ya. Ya. Di tengah jalan ya. Iya. Loh, iyalah. Kalau kita bicara perjalanan balik ke mana kampung Bapak tuh di Toba sana. Adjust lah. Ini ke sini. Tapi endingnya jelas. Kita mau lihat si Bapak tua di sana. Ya. Ada. So, driven by vision. But the scenario associated with skenario, saya bilang strategi skenario. Siapa yang bisa memastikan bahwa dalam 5 tahun nanti nggak ada disease atau apa? Nah, jadi itulah yang saya mau bilang tadi kalau bicara 3 juta yang tadi disebut-sebut. Ya. Nah, ada 2 hal di sini. Ya. Capacity sama serapan. Tadi udah bicara kan, kalau memang serapannya itu kita mesti kan di sisi demand ya diberdayakan gimana caranya mereka. Nah kapasitas untuk menyediakannya itu yang tadi saya bilang dalam ekonomi ada yang supply side ekonomi. Kita ini masih demand side. Ada nggak kebutuhannya ini? Nggak bisa. Housing is supply side. Bangun. Nanti keserap. Kalau nggak keserap, pemerintah yang jaminkan. Jadi bangun. Nah begitu tadi kalau udah ada yang mulai, rusun awalnya nggak dilihat orang. Sekarang ngantri. Kenapa? Karena ya memang affordability-nya ya. Affordability dan kenyamanan dekat dengan tempat pekerjaan. Iya. Tadi intinya kan. Iya itu tadi. Location. Lokasi. LLL. Ya. Bukan lu lagi. Terima kasih ya. Ya. Ini berapa? Iya, luar biasa nih. Belum pernah ada 54 ya. Jadi saya mau mengutip pesan untuk disampaikan kepada presiden sekarang. Saya pencinta musik rock. Oh. Nah, ada satu lagu Queen namanya Spread Your Wing. Kita nih nggak berani untuk ngepak sawat. Malah kepak kuat-kuat. Ya itu tadi, maaf saya sebut saya liberal. Kepak kan Garuda itu terbang dengan mengepakkan saya, bukan mingkep gitu. Jadi, maaf ya, jangan low profile. Spread your wings and fly away. Spread your wings and fly away. Fly away. Jadi terbang. Lambang negara kita tuh Garuda ya. Sama dengan Amerika, Jerman, Rusia, apa-apa. Mereka tuh ngepak sawat, sayap. Jangan ngimbit-ngimbit gitu. Jadi mesti high profile. Dan maaf ya, saya mesti jujur katakan seorang Prabowo harus tampil sebagai boleh buat dia sudah mantan jenderal. Jadi jangan kayak terikut budaya ini begini, enggak. Supaya orang kita ini butuh suntikan semangat.
Tapi beliau sudah mempertontonkan itu beberapa kali di luar. Lihat. Sudah dimulai. Jadi, tinggal memerintah aja. Belum. Iya, pemerintah yang merentah. Iya, Jangan ya. menunjuk petunjuk atau apa sesuai dengan enggak. Afirmatif sama asertif. Oke? Luar biasa. Luar biasa.